Dua episode sebelumnya, kita telah membahas bagaimana pikiran bisa penuh oleh beban selama 12 bulan dan bagaimana mental reset bekerja untuk mengembalikan kejernihan. Kalau mental reset itu penting, bagaimana cara menerapkannya setiap hari? Sebagian telah mencoba journaling, tapi berhenti karena bingung harus menulis apa. Sebagian lagi menulis panjang, tapi tetap merasa pikirannya masih penuh. Pertanyaannya bukan perlu journaling atau tidak, tetapi apakah kita telah menulis dengan struktur yang benar? Karena tanpa struktur yang benar, journaling hanya menjadi curahan acak yang tidak menyelesaikan apapun. Hai teman baca, setiap hal besar terlahir dari gagasan kecil. Dan ingat, satu kalimat dari sebuah buku bisa merubah hidupmu. Assalamualaikum, hai teman baca, jumpa kembali bersama saya Lingga. Masih dalam rangkaian akhir tahun teras wawasan, hari ini kita masih ke tahap yang lebih teknis, yaitu struktur journaling 10 menit yang terbukti efektif secara ilmiah. Penelitian psikologi kognitif menunjukkan bahwa journaling hanya bekerja bila otak diarahkan untuk memproses pikiran dengan pola tertentu. John Swiller lewat cognitive load theory menjelaskan bahwa otak manusia hanya mampu menahan sekitar 3-5 informasi pada satu waktu. Ketika kita menulis tanpa arah, kita justru menambah beban kognitif. Kemudian James Pennebaker dari University of Texas menemukan bahwa journaling terstruktur, yaitu event dalam durasi singkat, mengurangi tekanan fisiologis dan memperbaiki kejernihan pikiran. Jadi journaling bukan soal curhat yang panjang kali lebar, melainkan proses kognitif yang mengalihkan pikiran dari mode overload ke mode teratur. Psikolog modern mengidentifikasi satu formula sederhana namun sangat efektif, yaitu journaling terstruktur selama 10 menit dibangun dari Reset Cognitive Science, MBCT, dan CBT. Kalian bisa langsung mencobanya, di mana strukturnya terdiri dari 5 bagian, yaitu menit 0 sampai 2 menit brain dump terarah. Tulis hal pertama yang memenuhi kepala. Ini menurunkan beban working memory dengan cepat. Pada menit kedua hingga menit keempat, identifikasi emosi atau efek labeling. Riset menunjukkan memberi nama pada emosi menurunkan aktivitas amigdala dan mengaktifkan prefrontal cortex. Dan maka dari itu tulis, aku merasa anu karena anu, dan seterusnya. Menit keempat hingga keenam, analisis realistis melalui teknik CBT. Pisahkan fakta dan asumsi. Ini akan menghentikan pola pikir otomatis yang menciptakan kecemasan baru. Di sini kita masuk ke prinsip yang dulu pernah kita bahas dalam ulasan buku The Book Overthinking. Silakan cek di sini. Dalam video itu dijelaskan dan dibimbing bagaimana CBT membantu mengidentifikasi pikiran otomatis, menantangnya, dan menggantinya dengan perspektif yang lebih akurat. Teknik journaling di menit ini adalah versi praktis dari prinsip CBT, di mana teknik ini membedakan apa yang nyata dan apa yang hanya interpretasi ataupun persepsi. Kemudian menit ke-6 hingga menit ke-8, klarifikasi prioritas. Pilih 1-3 hal saja. Ini mengurangi decision fatigue dan meningkatkan kontrol diri. Dan menit terakhir, menit 8-10, release statement. Ini bukan afirmasi positif, tetapi penutup kognitif. Tulis kalimat seperti, ini cukup untukku hari ini, atau
ini bukan prioritas saya sekarang, dan terusnya. Kalian bisa temukan di konten-konten saya lainnya. Teknik ini memberi sinyal pada otak untuk menutup proses analisis. Integrasi CBT dalam journaling ini sangatlah penting karena banyak beban pikiran kita bukan berasal dari kejadian yang nyata, tetapi dari interpretasi yang tidak pernah kita periksa. Dan seperti yang dibahas dalam buku The Book of Overthinking, pola pikir otomatis membuat pikiran bekerja 2 kali lebih berat. Di sini struktur journaling 10 menit menghentikan pola itu dengan 3 cara, yaitu brain dump, mengurangi beban memori, labeling emosi, meredakan tekanan emosional, dan analisis faktual yang menghentikan spiral overthinking. Di titik ini, journaling bukan lagi ritual estetika, tetapi reset kognitif yang memulihkan kejernihan, stabilitas emosi, dan kemampuan memutus siklus mental yang tidak produktif. Dengan struktur ini, kita tidak masuk ke 2026 dengan pikiran yang masih sibuk memproses 2025. Pada akhirnya, journaling bukan tentang membuat tulisan yang indah. Ia adalah alat praktis yang terbukti secara ilmiah untuk merapikan beban mental sebelum memasuki tahun baru. Kita tidak bisa membawa semua hal dari tahun 2025 ke 2026. Sebagian perlu diproses, sebagian perlu dilepas, dan sebagian cukup ditulis agar tidak menguras energi lagi. Demikian pembahasan di Teras Wawasan kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Dukung terus channel Ruang Baca dengan membagikan video ini dan mari diskusi di kolom komentar. Karena setiap pikiran yang terbuka adalah bagian dari perjalanan kita bersama. Sampai jumpa di Teras Wawasan berikutnya. Buka pikiranmu, ubah polanya, hidupmu pasti bergairah. Assalamualaikum.